Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi terima telepon sob WA di WA grup SKDA ya. Itu ada warga Bogor punya pinjaman ke Bank BRI 1 miliar dipakai usaha untuk jual kain bekas. Jaminannya adalah tanahnya dia, di atasnya berdiri 1000 meter persegi di Bogor sana, berdiri yayasan anak yatim. Jadi kalau sob ada ini anak yatim. Nah yang jadi berat adalah dia itu baru 3 bulan usaha dicairkan uangnya, ternyata sekarang dia nggak bisa bayar gitu. Nah baru bayar cuma 45 juta dan uangnya udah habis semua. Jadi dalam bentuk piutang yang nggak bisa ditagih piutangnya. Itulah riba sob. Jadi kadang-kadang kita mikir usaha itu bagi beberapa orang dipikir hanya uang toh yang berjalan. Padahal usaha itu ini pengalaman ya bagi anak muda, bukan hanya uang toh. Dan jangan kalau bisa jangan gunakan riba, apalagi dengan jaminan yang riskan gitu. Riskan tuh rumah tinggal kita, di situ ada rumah tinggalnya dia plus yayasan anak yatim. Dia nanya solusinya gimana. Terus saya tanya lagi, tanahnya 1000 meter, bisa nggak dibagi 2? Susah pak, hampir 80% untuk anak yatim gitu. Misalnya rumah dia mungkin terbeban kalau nanti dilelang gimana gitu. Saya juga gini loh, hal kayak gini itu apa ya, bukan lumrah ya, biasa terjadi gitu. Ketika sesuatu solusi nggak bisa diselesaikan oleh otak kita, saya pasrah. Apalagi itu untuk yatim ya. Jadi untuk yatim adalah apa? Anda berusaha aja pasrah dengan Allah, karena urusannya dengan Allah itu, bukan dengan gimana. Mereka punya rezeki, udah Allah pasti cukupi gitu. Sekarang jadikan mereka untuk berdoa terus aja gitu. Kalau nggak bisa pakai cara duniawi, saya pakai cara yang langitan. Dalam artian apa? Ibadah dikuatin. Jadiin mereka baca perbanyak tahajud dengan anak yatim semua. Aja bareng-bareng. Tahajud bareng-bareng, doa bareng-bareng, baca Al-Fatihah yang banyak, sholawat Nabi. Jadi apapun yang bisa membantu kita untuk meringankan beban itu secara akhirat ya kita secara doa ya kita lakukan dengan doa. Cuman itu yang bisa gitu. Secara fisiknya bisa nggak nunda, bisa gitu. Kalau contoh ya, saya aja ngalamin nego dengan bank itu butuh waktu setahun 2 tahun gitu. Mungkin lebih kadang-kadang 2 tahun lebih. Jadi intinya yang penting kita belajar untuk kooperatif dulu. Kooperatif tuh gini loh, kalau persepsi bank kooperatif itu adalah kita harus bayar cicilan. Tapi kalau persepsi kita adalah apa? Kita kooperatif, kita mau nyelesain, kita cari solusi gitu. Ceritakan aja surat ininya ke bank semua bahwa Anda akan berusaha melunasi dengan cara apapun ya, termasuk jual aset. Sekarang itu kalau bisa asetnya bisa dipotong setengah ya, ambil potong setengah. Saya tanya nilai aset berapa? Nilai asetnya sekarang ini 1,3 katanya kalau di luaran. Sedangkan asetnya dia hutangnya dia 1 miliar. Kalau saya kayak gitu sekarang posisinya cutting loss gitu. Tapi masalahnya cutting loss itu apa? Kayak cutting loss itu adalah ya saya biarin aja, saya bertahan semampunya, kalau dilelang ya udah lepas gitu. Sekarang posisi saya di beberapa aset saya malah aset saya lebih besar, jauh banget gitu. Contoh aset saya 3 miliar dilelang cuma 1 miliar gitu. Cutting loss aja. Toh riba buat saya cutting loss karena riba. Kalau udah riba ngapain saya juga gimana? Kalau menang syukur kayak nggak apa-apa gitu. Beberapa aset saya gimana saya bodo amat. Kalau memang nanti harus hilang ya biarin aja. Biar ngebersihkan aset saya nggak apa-apa. Yang penting saya masih hidup, saya punya anak sehat, istri sehat. Ya kita masih bisa makan, udah selesai itu aja. Tidak perlu saya berpikir jauh-jauh, nggak. Kehilangan aset biasa. Pengusaha itu mertua saya kapan hari kehilangan aset banyak nggak masalah. Dulu dia dapat juga dari nol, saya juga sama. Saya punya dari nol dapatnya, punyanya. Jadi punya dari nol. Yang asetnya mertua dikasih istri saya itu miliknya dia gitu. Aset saya ini saya nggak pernah jaminkan, itu miliknya keluarga saya di sana di Cilengsi. Jadi ayah saya memberikan tanah ya saya diemin aja. Orang tua mertua saya yang memberikan tanah saya biarkan jadi asetnya dia, bukan jadi asetnya saya. Yang saya sekarang usahakan adalah aset yang saya pinjamkan adalah aset-aset yang di luar usaha saya. Jadi ketika diambil pun saya pasrah aja, saya cutting loss aja. Saya udah salah, saya nggak mau riba lagi, saya komitmen. Insya Allah saya cuma minta kalau saya kalah, saya kehilangan, minta gantinya 10 kali lipatnya. Yakin dapat insya Allah. Jadi yang penting ada keyakinan dulu, hope dulu, harapannya. Toh kalau nggak dapat di sini, kalau kita niatnya untuk Allah ya, insya Allah Allah ganti di akhirat nanti. Jadi nggak pernah ada kalah-kalahnya. Kalau kayak tadi seperti itu, baru 3 bulan segala macam-macam, Anda masih punya waktu setahun sampai 2 tahun gitu. Buatin SP1 dulu, contohnya ada di skda.co.id/forum ya. Anda contohnya minta outstanding memang sorry terus saja sambil kooperatif dipanggil bank ya datang gitu. Yang kedua Anda berusaha jual gitu.
Sekarang solusi saya itu terus negosiasi, kita kalau seandainya mereka ngelelang benar-benar ya, kita ajuin ini aja gugatan gitu. Udah gitu aja, gugat dulu. Kalau itu lama prosesnya, bisa bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi ya itu aja. Terus kalau SP1 udah dikirim, udah diminta diiniin, baru kita minta kelengkapannya SP2, minta fotokopi KTP plus draftnya, minta APHT, SKMHT, terus minta perjanjian kreditnya segala macam, kita baca pelan-pelan gitu. Udah gitu baru minta restrukturisasi kreditnya. Jadi itu aja. Jadi ya memang itu yang terjadi gitu. Kalau sembari Anda berusaha, urusan nanti ke depannya dipikirkan itu selesai apa enggak, itu biar Allah yang menentukan, hidup juga gitu. Saya sekarang contoh, sekarang saya udah hampir 3 sebulan ini ya, sebulan mungkin ya, tidak ada project, tidak ada kerjaan project, padahal saya ngarepin biasanya project, biasa dapat 200-300 dari satu project, sekarang sama sekali nggak ada gitu. Pendapatan ini pasrah aja, ya udah, Allah ngasih berapa itu dibagi-bagi untuk karyawan saya. Bahwa saya ada habis-habisan sok, ya udah biarin aja. Jadi kalau saya nggak mampu, saya cuma bisa berdoa aja. Udah, saya nggak mau memaksakan diri. Mau ngapain lagi sekarang? Jungkir balik juga nggak bisa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Solusinya adalah apa? Ketika solusi duniawi nggak bisa, solusi akhirat kita kerja. Solusi langitan, perbanyak sholawat. Bila perlu sehari 1000 gitu. Ya udah. Terus kedua, saya lapalkan doa gitu. Allahumma fini bihalalika an haramik waqdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal ya Allah, sehingga jauh dari yang haram ya Allah, terhindar dari yang haram, dan jadikanlah aku bergantung padamu ya. Terus satu lagi doa untuk diminta mempermudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul jasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan saya ya Allah, usaha saya. Sesungguhnya kesulitan itu datang darimu, maka mudahkanlah. Sama satu lagi doa lunas hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada sifat gelisah dan gundah gulana. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Aku berlindung daripada sikap lemah dan malas gitu. Wa na'udzubika minal jubni wal buh, dari sikap pelit dan pelit dan kikir gitu. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal gitu. Aku berlindung dari tekanan hutang ya Allah, dan juga dari tekanan orang-orang lainnya, jolim lainnya. Udah gitu berdoa, udah gitu perbanyak aja gitu, sholawat, amal fatihah, udah tahajud, amal sholat duha. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.